Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Senang berjumpa dengan Anda. Kali ini kita akan membahas bersama tentang materi penerapan komunikasi pada klien dewasa atau lansia, dewasa usia lanjut. Untuk itu, mari kita simak bersama pembahasan berikut ini. Pokok bahasan yang akan kita bicarakan atau kita bahas di sini meliputi permasalahan dan perkembangan komunikasi pada orang dewasa. Yang kedua adalah sikap komunikasi pada orang dewasa. Yang ketiga, suasana komunikasi pada orang dewasa dan lansia. Yang keempat, teknik komunikasi pada orang dewasa dan penerapannya. Permasalahan dan perkembangan komunikasi orang dewasa menurut Erikson dalam Stuart Sandin, pada orang dewasa terjadi perkembangan psikososial yaitu intimasi versus isolasi. Orang dewasa mempunyai sikap dan pengetahuan tertentu, bahkan tidak jarang sikap itu sudah sangat lama menetap dalam dirinya sehingga tidak mudah untuk mengubahnya. Pada tahap ini, orang dewasa mampu belajar membagi perasaan cinta kasih dan permasalahan dengan orang lain. Orang dewasa mempunyai cara tersendiri dalam berkomunikasi dengan orang lain, dan juga cara-cara spesifik tersebut berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, sikap, kemapanan, juga harga diri dan aktualisasi dirinya. Bagaimana sikap komunikasi pada orang dewasa? Orang dewasa atau lansia melakukan komunikasi berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri. Sehingga sikap perawat, kalau melihat situasi yang demikian, gunakan motivasi untuk mencari pengetahuan sendiri sesuai yang diinginkan. Jadi para lansia atau para orang dewasa ini kita eksplor dan kita dengarkan. Sekali-sekali kita berikan pujian. Sehingga orang dewasa atau lansia ini merasa dihargai. Berkomunikasi pada orang dewasa atau lansia harus melibatkan perasaan dan pikiran. Otak kiri dan otak kanan harus dimainkan, karena kita mesti harus belajar untuk menjiwai atau menyelami jiwa seorang lansia. Sehingga apa yang harus diambil atau dilakukan oleh perawat dalam kondisi ini, gunakan perasaan dan pikiran lansia sebagai kekuatan untuk merubah perilakunya. Jadi apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan, kita manfaatkan untuk digunakan sebagai kekuatan untuk merubah perilakunya. Komunikasi adalah hasil kerjasama manusia yang saling memberi pengalaman serta saling mengungkapkan tanggapannya mengenai suatu masalah atau problem. Sehingga sesuai kondisi ini, perawat mesti harus mengambil sikap bekerja sama dengan lansia untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya kita diajak untuk berbicara terkait dengan sesuatu persoalan,
maka kita akan tanggapi, kita akan dengarkan, kita akan kaji. Kemudian apa yang menjadi keyakinannya, keputusannya di dalam penyelesaian masalah itu, baik positif maupun negatif, kita berikan reinforcement, pujian, sehingga lansia tidak merasa kalau itu misalnya tidak cocok, merasa ada tantangan untuk melawan. Kalau kita berikan reinforcement, kita berikan pujian walaupun salah, maka dia akan bangga dan merasa dihargai. Setelah itu kita mesti harus mampu, ada pandai untuk meluruskan persoalan yang sebenarnya. Sehingga setelah lansia tersenyum-tersenyum, tertawa-tertawa, tidak terasa bahwa dia telah dibelokkan ke jalan yang benar. Suasana komunikasi pada orang dewasa maupun pada lansia yaitu adanya saling menghormati, saling menghargai, saling percaya, dan saling terbuka. Teknik komunikasi pada orang dewasa atau lansia serta penerapannya yaitu yang pertama adalah penyampaian pesan langsung pada penerima tanpa perantara. Jangan pernah kita menyampaikan sesuatu pesan melalui perantara. Jadi sampaikan langsung kepada sasaran, kepada komunikan. Kalau misalnya kita menjadi komunikator, pesan itu disampaikan kepada komunikan secara direct. Dengan penyampaian langsung, maka klien lansia akan lebih mudah untuk menerima penjelasan yang disampaikan. Ingat, yang kita ajak berkomunikasi itu lansia. Sehingga pada saat kita menyampaikan pesan, kita mesti harus berhadapan wajah, sehingga klien lansia ini bisa melihat gerakan-gerakan mimik maupun mulut kita dan bisa memahami apa yang kita maksud. Hingga nggak sampai terjadi curiga. Karena apa? Karena biasanya lansia ini pendengarannya mulai merosot atau turun. Yang kedua adalah saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Komunikasi antara perawat dan klien lansia harus ada keseimbangan dan tidak boleh ada yang mendominasi. Tadi sudah dijelaskan adanya saling menghormati dan saling menghargai, juga saling terbuka dan saling percaya. Sehingga komunikasi jangan sampai terjadi saling mendominasi atau didominasi. Bagaimana kalau lansia yang mendominasi? Kita juga harus pandai-pandai bagaimana kita berkelit supaya komunikasi atau pesan yang disampaikan itu tidak satu arah dari klien saja. Tapi begitu ada jeda dalam pembicaraan atau percakapan itu, maka kita akan langsung masuk mengingatkan kembali pada topik atau pesan yang kita sampaikan. Jangan sampai pesan yang kita sampaikan akhirnya terpendam oleh apa yang dikeluarkan dari percakapan lansia, yang dalam hal ini lansia lebih mendominasi kita. Atau lansianya tidak berani ngomong, hanya enggak nggih, ya, nggih enggak kepanggih. Si perawat tidak ngerti kalau ternyata lansia itu merasa kecewa karena banyak didominasi percakapan itu oleh perawat.
Kemudian berikutnya adalah melakukan komunikasi secara timbal balik secara langsung. Komunikasi timbal balik dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya salah persepsi. Hubungan dan komunikasi secara timbal balik ini menunjukkan pentingnya antara arti hubungan perawat klien. Jadi komunikasi yang kita lakukan dengan lansia ini harus terjadi adanya komunikasi secara timbal balik. Take and give. Dia memberi, kita menerima. Kita memberi, dia menerima. Jangan sampai terjadi dominasi. Tapi ciri lansia ini biasanya karena pengalamannya banyak, biasanya dalam pembicaraan atau berkomunikasi kita telah kalah didominasi. Cerita panjang lebar sampai kita tidak bisa memberikan masukan atau tidak diberikan kesempatan untuk ngomong. Kesempatan kita hanya diberi untuk menjadi pendengar setia. Kalau itu hal yang penting dalam arti untuk menyampaikan pesan, maka kita mesti harus di sela atau jeda, kita harus bisa masuk menyampaikan pesan itu. Tetapi kalau memang konteksnya ini kita menjadi pendengar yang baik, maka kita akan senyum-senyum, memandang, senyum-senyum, sampai benar-benar lansia ini merasa puas. Kemudian berikutnya adalah komunikasi secara berkesinambungan, tidak statis dan bersifat dinamis. Antara perawat dengan klien lansia mesti harus apa yang dibahas di dalam percakapan itu tidak terjadi blocking, berhenti tanpa sebab. Kita masih harus pintar menjaga suasana komunikasi tetap dinamis, tidak sampai terjadi blocking atau statis, diam 1000 bahasa, sehingga kita kehabisan modal untuk ngomong. Bagaimana strategi komunikasi pada lansia? Kita mesti harus tahu dulu. Untuk menyusun strategi komunikasi pada lansia, kita mesti harus tahu dulu bagaimana karakteristik lanjut usia. Lanjut usia mengalami proses penuaan secara terus-menerus yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik, yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel atau jaringan serta sistem organ daripada lansia. Selain itu juga permasalahan lansia terkait dengan komunikasi pada umumnya terjadi akibat kemunduran fisik, mental, sosial, dan adanya kondisi kena penyakit. Serta juga karena persoalan yang terkait dengan produktivitas kerja pada lansia mulai menurun, serta hubungan dan komunikasi juga terbatas. Perkembangan komunikasi pada lansia, yaitu yang pertama adalah adanya perubahan emosi, tidak percaya terhadap diagnosis serta keterangan yang diberikan oleh petugas atau tenaga kesehatan. Kita tahu bahwa seseorang kalau mendapatkan stresor bisa saja bereaksi menolak atau melarikan diri, dan juga bisa menerima kenyataan atau menghadapinya. Hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap emosi, apalagi pada lansia, yang mana lansia ini dekat dengan batas atau kematian. Maka kalau ini diberitahu terkait dengan penyakitnya,
mayoritas yang keyakinannya tidak tinggi, maka lansia itu akan menolak dan tidak mau mendengarkan. Selain itu, mengubah keterangan yang diberikan sedemikian rupa sehingga diterima keliru. Ini tetap terkait dengan stresor yang diterima lansia. Kalau yang tadi itu melarikan diri atau dihadapi, kalau yang ini dibuat seolah-olah logika. Pesan yang disampaikan oleh tenaga kesehatan itu dirubah atau diparafrase lagi sehingga maknanya berubah dan bisa terbalik. Yang tadinya itu sebetulnya bukan kenyataan, masih cerita, menurutnya diceritakan kepada orang lain itu sudah merupakan hal yang real, yang nyata. Hal yang real, yang nyata. Padahal masih antisipasi. Awalnya tuh merasa takut dengan penyakitnya, yang itu belum real, masih antisipasi. Misalnya saja kena stroke, serangan stroke mendadak yang tingkatannya masih TIA, masih ringan. Karena takut dengan keterangan yang diberikan atau edukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan atau perawat, maka diceritakan kepada orang-orang yang telah mengunjungi, menjenguk. Dia katakan, kalau ditanya apa sakit stroke, tidak, saya nggak sakit stroke, saya masih gejala, masih gejala. Padahal sebenarnya di dalam hatinya ya dia kena stroke, tetapi dikatakan masih gejala. Apa bedanya gejala dengan kena? Tidak ada bedanya. Memang kena itu ada gejalanya. Tapi ya kita terima saja karena itu kondisi emosinya mereka. Kemudian berikutnya adalah menolak ikut serta dalam perawatan dirinya secara umum, khususnya tindakan yang langsung mengikut sertakan dirinya. Misalnya disuruh latihan fisioterapi. Para lansia yang punya keyakinan rendah atau tidak memiliki semangat hidup biasanya tidak mau mengikuti tata cara atau aturan yang terkait dengan kepentingan atau kelangsungan hidupnya sendiri dengan cara distimulasi melalui fisioterapi, latihan misalnya. Males, tidak mau. Tapi cara menolaknya tidak langsung frontal menolak, tetapi beralasan macam-macam. Yang biasanya orang muda ini jengkel. Tapi bagi kita seorang perawat walaupun muda, kita mesti harus tahu karena kita tahu perkembangannya. Kalau kita menerima kondisi kasus yang seperti ini, ya kita telan sajalah. Kita tidak perlu emosi atau marah-marah. Kemudian berikutnya adalah menolak nasihat, misalnya istirahat baring, berganti posisi tidur, terutama jika nasihat tersebut demi kenyamanan klien. Para lansia yang tidak menyadari kondisinya atau yang punya keyakinan yang rendah tadi, atau yang merasa harga dirinya tinggi serba bisa, malu kalau tidak bisa terus diedukasi, maka mereka juga akan menolak dan akan mengatakan, misalnya, "Kong jangan makan kerupuk, nanti kalau makan kerupuk batuk." "Sopo sing mangan? Aku gak tahu mangan kerupuk." "Aku wis ngerti. Nek mangan kerupuk iku marai watuk. Gak usah ngomong reno-reno, marai pegel wae." Nah, itu biasanya menolak nasihat.
Jadi jangan pernah kita memberikan nasihat pada lansia walaupun itu klien kita. Benar-benar kelihatan kita memberikan nasihat itu jangan. Tapi bisa kita bacakan sesuatu yang terkait dengan tata cara atau prosedur. Jadi kita minta mereka untuk mendengarkan prosedur atau tata cara yang berada di lingkungan rumah sakit misalnya. Kong mohon didengarkan ya, ini saya bacakan peraturan rumah sakit. Itu caranya. Nanti kalau berbaring terus menerus, ini ada peraturannya. Harus miring kanan 2 jam, miring kiri 2 jam. Atau 1 jam. Boleh duduk sebentar. Ini saya bacakan. Risikonya apa kalau tidak melakukan miring kiri 1 jam, miring kanan 1 jam? Dalam peraturan ini dituliskan juga risikonya nanti bisa lecet di daerah punggung, daerah bokong atau daerah mata kaki atau daerah kaki bagian bawah. Ini sudah saya bacakan ya, Kung. Bagaimana, apa bisa dipahami? Kalau dengan tata cara itu, maka lansia tidak akan tersinggung dan menolak nasihat. Padahal itu tidak ada bedanya. Menasihati dengan membacakan aturan itu sama saja. Faktor apa yang mempengaruhi komunikasi pada lansia? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor klien. Kecemasan dan penurunan sensori, terutama auditori dan visual, kurang hati-hati, tema yang menetap, misal kepedulian terhadap kebugaran tubuh, kehilangan reaksi, mengulangi kehidupan, takut kehilangan kontrol, dan kematian. Ini bagi klien adalah merupakan kecemasan. Karena apa? Di sana ada penurunan sensori, juga penurunan motori. Matanya mulai tidak begitu jelas melihat, telinganya mulai begitu tidak mampu untuk mendengarkan dengan jelas, sehingga menimbulkan kecemasan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang bising dapat menstimulasi kebingungan lansia dan terganggunya penerimaan pesan yang disampaikan. Lingkungan yang bising akan mempengaruhi lansia sehingga begitu ada pesan yang disampaikan, kemampuan atau daya tangkapnya akan berbeda-beda karena tidak bisa fokus. Yang ketiga adalah faktor perawat, yaitu perilaku perawat terhadap lansia dan ketidakpahaman perawat terhadap perkembangan lansia maupun karakteristiknya lansia. Pendekatan komunikasi terapeutik pada lansia merupakan suatu keterampilan komunikasi perawat. Ada beberapa keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang perawat. Yang pertama adalah perawat membuka wawancara dengan memperkenalkan diri serta menjelaskan tujuan dan lama wawancara. Jadi setiap kita berhadapan dengan lansia di dalam hal komunikasi terkait dengan tindakan, kita mesti harus menggunakan yang namanya teknik komunikasi terapeutik. Keterampilan yang dikuasai yang pertama, perawat membuka wawancara. Berikan salam. Assalamualaikum, Kakung, bagaimana kabar hari ini? Sehat ya? Sudah mendingan ya? Ada perubahan ya? Ada perkembangan mengarah ke baik ya? Apa masih kondisinya masih ada nyeri-nyeri? Tadi malam bisa tidur atau tidak? Langsung kita perkenalan. Kenalkan, nama saya adalah perawat Ferry.
Pada kesempatan ini saya ingin ngobrol-ngobrol berkomunikasi dengan panjenengan. Kira-kira ya gak sampai 10 menit. Kita akan bicarakan pada topik yang penting sekali, yaitu terkait dengan apa itu yang namanya inkontinensia alvi. Maksudnya masalah-masalah yang terkait dengan buang air besar yang mengalami gangguan. Itu cara perawat membuka. Bagaimana, Kakung? Siap ya? Nah, kalau misalnya kita bicarakan kira-kira barang 10 menit saja. Saya yakin panjenengan jelas sudah siap. Kemudian keterampilan yang kedua adalah berikan waktu yang cukup pada klien untuk menjawab terkait dengan pemunduran kemampuan untuk merespon verbal. Kita berikan waktu dengan cara yang bijaksana pada saat kita bertanya kepada lansia bagaimana, apakah bisa dimengerti, coba diulang, tadi diminta untuk apa, dipesan apa. Misalnya kalau mau buang air besar harus menggunakan stick pan misalnya, atau pakai tempat, kalau bisa ke kamar mandi ya ke kamar mandi misalnya, atau kalau nggak mampu panggil-panggil. Kalau diminta menjawab pertanyaan, maka kita mesti harus menjadi pendengar yang baik. Kita dengarkan sampai benar-benar lansia itu mampu merespon secara verbal atau menyampaikan secara verbal. Itu keterampilannya. Keterampilan yang ketiga adalah gunakan kata yang tidak asing bagi klien sesuai latar belakang sosiokulturalnya. Kalau kita misalnya menggunakan kata-kata inkontinensia alvi, maka lansia yang berbackground petani, pendidikannya SD atau SMP, saya yakin juga nggak mungkin tahu, kecuali kalau lansia yang sakit ini adalah dokter. Kalau hanya berbackground SMP, petani, diberitahu terjadi masalah inkontinensia alvi, jelas nggak ngerti. Ngertinya adalah berak yang dalam kondisi tidak normal, atau berak yang dalam kondisi tidak terasa, misalnya begitu. Yang keempat adalah perawat harus cermat dalam mengidentifikasi tanda kepribadian klien dan distres yang ada. Jadi kita diminta untuk jeli mengobservasi perilaku daripada klien lansia ini, seperti apa kepribadiannya. Apakah dia ekstrovert atau introvert? Kalau ekstrovert, banyak ngomong, terbuka, kita nggak ada masalah dalam hal komunikasi. Tapi bagi klien lansia yang introvert, tertutup, maka kita akan sulit berkomunikasi dengan beliaunya. Biasanya ini kita pakai prosedur-prosedur, kita minta izin, kita bacakan protap. Setelah protapnya dibaca, baru kita tanya apakah sudah paham. Kalau sudah paham, tandanya kita tanya ulang, orangnya bisa menjawab. Jangan sampai kita tanya sudah paham, lansia mengangguk. Mengangguk bukan berarti paham, tapi mengangguk bisa saja kayak wis kayak ndang bar, kayak ngalih perawate. Kita nggak begitu saja percaya, kita tanya dengan soal-soal evaluasi. Kita tanya tingkat pemahamannya itu sampai apa, atau terkait distres yang ada. Apakah si lansia itu sedang mengalami stres, dan stres itu
ada dua respon, dihadapi atau mau melarikan diri. Kalau melarikan diri biasanya tidak kooperatif. Tetapi kalau dia menghadapi kenyataannya itu dengan kondisi stres, biasanya kooperatif dan banyak bertanya. Yang kelima adalah perawat tidak boleh berasumsi bahwa klien memahami tujuan dari wawancara pengkajian. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi bahwa apa yang menjadi respon klien itu seolah-olah kita sudah tahu bahwa klien paham. Tidak boleh. Kita mesti harus klarifikasi dan validasi, menanyakan. Tidak boleh begitu saja berasumsi. Yang keenam, perawat harus memperhatikan respon klien dengan mendengarkan secara cermat dan tetap mengobservasi. Jadi kita selalu harus jeli dan waspada. Kita gunakan alat pengkajian kita, mata, hidung, telinga. Kita gunakan untuk observasi, untuk memperhatikan responnya klien dengan cara mendengarkan secara cermat dan tetap kita lakukan observasi. Yang ketujuh adalah tempat mewawancarai diharuskan tidak pada tempat yang baru dan asing bagi klien. Karena apa? Akan menimbulkan stres tersendiri. Jadi harus di tempat-tempat yang beliau kenal. Kalau misalnya di rumah sakit berarti di ruangan tempat dia berbaring, tidak diajak pergi atau pindah tempat. Pendekatan komunikasi terapeutik pada lansia. Keterampilan yang ke-8, gunakan pertanyaan pendek dan jelas. Karena klien lansia sulit dalam berpikir abstrak, kesuwen, gak mampu untuk menangkap. Gunakan pernyataan itu pendek dan jelas. Bagaimana Kakong sudah makan? Kakong sudah makan? Kakong tadi malam bisa tidur? Itu pernyataan pendek dan jelas. Sekarang apa yang dirasakan? Adakah rasa nyeri? Itu pernyataan-pernyataan pendek. Yang ke-9 adalah perawat dapat memperlihatkan dukungan dan perhatian dengan memberikan respon non-verbal. Bisa kita pegang-pegang pundaknya, bisa kita pegang-pegang tangannya. Jadi tergantung seni kita masing-masing di dalam menghadapi lansia yang punya kepribadian dan faktor stres tertentu. Yang ke-10 yaitu perawat harus cermat dalam mengidentifikasi tanda kepribadian klien dan distres yang ada. Yang ke-11, lingkungan harus nyaman dan kursinya harus nyaman. 12, lingkungan harus dimodifikasi sesuai kondisi lansia yang sensitif terhadap suara yang berfrekuensi tinggi atau perubahan kemampuan penglihatan. 13, perawat harus mengkonsultasikan hasil wawancara pada keluarga atau orang lain yang sangat mengenal klien. Jadi harus divalidasi pada keluarganya. Pendekatan komunikasi terapeutik pada lansia, kita gunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Pendekatan fisik, mencari informasi tentang kesehatan objektif,
kebutuhan, kejadian yang dialami, perubahan fisik organ tubuh, tingkat kesehatan yang masih bisa dicapai dan dikembangkan, serta penyakit yang dapat dicegah progresivitasnya. Pendekatan ini relatif lebih mudah dilaksanakan dan dicarikan solusinya karena nyata dan mudah diobservasi. Pendekatan psikologis, perawat berperan sebagai konselor, advokat, supporter, dan interpreter terhadap segala sesuatu yang asing atau sebagai penampung masalah rahasia yang pribadi dan sebagai sahabat yang akrab bagi klien. Yang ketiga adalah pendekatan sosial, yaitu pendekatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan berinteraksi dengan lingkungan, mengadakan diskusi, tukar pikiran, bercerita, bermain, atau mengadakan kegiatan kelompok merupakan implementasi dari pendekatan ini agar klien dapat berinteraksi dengan sesama lansia ataupun dengan petugas kesehatan. Yang keempat adalah pendekatan spiritual. Perawat harus bisa memberikan kepuasan batin dalam hal hubungan dengan Tuhan yang dianutnya atau agama yang dianutnya, terutama ketika klien dalam keadaan sakit atau mendekati kematian. Pendekatan spiritual ini cukup efektif terutama bagi klien yang mempunyai kesadaran tinggi dan latar belakang keagamaan yang baik. Teknik komunikasi pada lansia ini meliputi adalah teknik asertif, responsif, fokus, suportif, klarifikasi, sabar dan ikhlas. Teknik asertif ini menyatakan dengan sesungguhnya terima klien apa adanya. Perawat bersikap menerima yang menunjukkan sikap peduli dan sabar untuk mendengarkan dan memperhatikan klien serta berusaha untuk memahami klien. Sikap ini membantu perawat untuk menjadi atau menjaga hubungan yang terapeutik dengan lansia. Yang kedua adalah responsif. Reaksi spontan perawat terhadap perubahan yang terjadi pada klien dan segera melakukan klarifikasi tentang perubahan tersebut. Teknik ini merupakan bentuk perhatian perawat kepada klien untuk memberikan ketenangan klien dari klien. Contohnya, apakah ibu pikir apa yang ibu pikirkan saat ini, atau apakah yang bisa saya bantu untuk ibu? Kemudian yang ketiga, fokus. Perawat harus tetap fokus pada topik pembicaraan dan mengarahkan kembali komunikasi lansia pada topik untuk mencapai tujuan terapi. Sikap ini merupakan upaya perawat untuk tetap konsisten terhadap materi komunikasi yang diinginkan. Yang keempat adalah suportif. Lansia sering menunjukkan sikap labil atau berubah-ubah. Perubahan ini perlu disikapi dengan menjaga stabilitas emosi klien lansia dengan cara memberikan dukungan. Tersenyum dan mengangguk ketika lansia mengungkapkan perasaannya sebagai sikap hormat dan menghargai lansia berbicara. Sikap ini dapat menumbuhkan kepercayaan diri klien lansia sehingga lansia tidak merasa menjadi beban bagi keluarganya. For example, saya yakin Bapak mampu melakukan tugas Bapak dengan baik. Atau, jika Bapak memerlukan saya siap membantu. Yang kelima adalah klarifikasi. Teknik yang digunakan perawat untuk memperjelas informasi yang disampaikan pada klien. Hal ini penting dilakukan perawat karena seringnya perubahan yang terjadi pada lansia dapat mengakibatkan proses komunikasi lancar dan kurang bisa dipahami. Klarifikasi dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan ulang atau meminta klien memberi penjelasan ulang dengan tujuan menyamakan persepsi.
For example, coba Ibu jelaskan kembali bagaimana perasaan Ibu saat ini. Nah, misalnya seperti itu. Yang keenam adalah sabar dan ikhlas. Perubahan yang terjadi pada lansia terkadang merepotkan dan seperti kekanak-kanakan. Perubahan ini harus disikapi dengan sabar dan ikhlas agar hubungan antara perawat dan klien lansia dapat efektif. Sabar dan ikhlas dilakukan supaya tidak muncul kejengkelan perawat yang dapat merusak komunikasi dan hubungan perawat dengan klien. Demikianlah para sahabat peduli sehat dan para mahasiswa dalam satu visi. Mungkin Anda ada pertanyaan, silahkan chat pada channel YouTube Insan Peduli Sehat. Semoga apa yang kita bahas membawa manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu pada topik-topik berikutnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.